Pertemuan 4 saat ini kita akan membahas mengenai rich picture dan activity diagram. Pada dasarnya kedua diagram ini bertujuan untuk memodelkan aktivitas atau proses bisnis. Rich picture menceritakan aktivitas melalui gambar. Hal ini sangat baik untuk digunakan ketika Anda nanti ingin menjelaskan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung. Karena secara tidak langsung dalam satu gambar, interpretasi dari gambar tersebut kita bisa dapatkan dengan contoh misalnya gambar ada dua tangan yang memegang uang gitu ya, yang satu megang, yang satu seperti keadaan menerima. Secara nggak langsung dari gambar tersebut kita sudah dapat interpretasi atau pesan atau maksud dari gambar tersebut bahwa ada aktivitas penyerahan uang gitu ya, itu contohnya. Nah, biasanya satu gambar itu mewakilkan satu kegiatan. Jadi tidak ada satu gambar dia mewakili banyak kegiatan. Kemudian, setiap gambar tersebut harus ada flow-nya, harus ada tanda panah gitu ya, menuju ke gambar yang lain. Jadi menyatakan adanya interaksi antar aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain. Nah, pada umumnya aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain itu harus menyertakan urutan. Nah, urutannya bisa paralel ataupun sekuensial. Oke, ini adalah salah satu contoh dari penggambaran rich picture dalam administrasi akademik. Terdapat dua perbedaan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Ketika mahasiswa baru meregistrasi, gitu ya, registrasi mahasiswa baru, kemudian diproses. Selanjutnya, pada titik registrasi administrasi, hal ini juga dilakukan oleh mahasiswa lama. Jadi langsung, ya, mahasiswa lama langsung ke registrasi administrasi. Nah, setelah itu nanti proses daftar ulang. Ketika ada yang daftar ulang, maka dia melanjutkan ke registrasi akademik. Tapi kalau tidak ada yang melakukan daftar ulang, maka dia menjadi mahasiswa yang tidak terdaftar. Nah, setelah itu dia melakukan perkuliahan dan berikutnya di sini berangkat dari gitu ya, perkuliahan tersebut ada penilaian dan evaluasi. Nah, di sini ada 3 flow, ada 3 tanda panah, 3 arus. Ketika dia misalnya drop out ya. Jadi mahasiswa itu putus studi dan pencetakan dokumen resmi penunjang itu diberikan. Nah, kemudian kalau misalnya dia lulus, berarti dia akan diproses mengenai ijazah dan transkrip nilainya. Sampai akhirnya ijazah dan transkripnya itu diberikan. Nah, berikutnya, flow yang berikutnya, mahasiswa lama melanjutkan ke registrasi administrasi. Dalam artian mahasiswa ini belum lulus ataupun belum drop out. Dan dia nanti akan mengulang proses di awal yang tadi. Ini contoh lainnya. Kali ini mengenai alur sertifikasi. Nanti silakan dipelajari. Ini juga contoh lainnya mengenai proses sablon. Ini juga contoh lainnya mengenai proses statistik data. Dan ini juga contoh lainnya mengenai aktivitas akademik di lingkungan sekolah. Ini contoh lainnya juga mengenai akreditasi perguruan tinggi. Ini contoh lainnya juga mengenai pelayanan atau servis barang ya. Barang yang rusak. Nah, bagaimana dengan ini? Ketika tadi contoh 1-7 menceritakan tentang sebuah aktivitas pada bidang di bagian yang spesifik, Anda nanti diperhadapkan pada misalnya sebuah gambar, apakah Anda bisa mengambil kesimpulan dalam gambar ini? Apakah ini sebuah bagian tertentu pada bidang tertentu, atau sebenarnya ini bukan proses sebuah aktivitas, sebuah arus dari kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, nanti Anda coba di pause dulu videonya dan Anda coba pikirkan apakah ini memang diagram untuk memodelkan proses bisnis atau aktivitas atau bukan. Berikutnya adalah activity diagram. Pada dasarnya sama dengan rich picture. Dia menggambarkan urutan dari sebuah kegiatan, aktivitas, ataupun proses bisnis. Nah, biasanya ini dipakai untuk memodelkan bisnis atau aktivitas bisnis dalam memperlihatkan urutan aktivitas
kegiatan-kegiatan, ya baik itu paralel ataupun sekuensial. Ini adalah simbol-simbol pada activity diagram. Terdapat start, end, kemudian simbol activity dalam bentuk persegi panjang, ada flow-nya dengan tanda panah, gitu ya, dan kemudian ada fork, join, dan juga decision. Pada notasi start point, Anda berarti melakukan inisiasi sebuah aktivitas. Jadi aktivitas awal itu yaitu ketika Anda memberikan tanda notasi start point, kemudian Anda baru memulai. Nah, itu menggambarkan notasi yang persegi panjang, activity state-nya, activity diagramnya. Nah, kemudian setelah aktivitas terakhir Anda sudah deklarasikan, nah baru tidak ada aktivitas lain, Anda berikan notasi endpoint atau end state. Ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya terdapat satu notasi start point, dan untuk yang endpoint itu bisa diberikan lebih dari satu notasi. Nah, ini adalah notasi atau simbol dari activity, di sini action state-nya. Jadi activity ini harus diawali dengan kata kerja. Jadi bukan kata sifat atau kata keterangan atau kata benda, gitu ya. Nah, activity di sini menunjukkan bahwa adanya kegiatan, adanya aktivitas, gitu ya, yang dilakukan entah dalam modul sistem aplikasi, mendeskripsikan bagian pada bidang tertentu, atau yang lainnya. Ini adalah notasi pada flow yang menyatakan bahwa adanya arah dari satu activity ke activity yang lain, gitu ya. Di sini secara tidak langsung flow itu memperlihatkan urutan dari sebuah activity. Nah, kemudian ada fork dan join. Apa itu fork? Sederhananya ketika ada satu activity di mana activity tersebut nantinya memiliki atau memberikan cabang dua aktivitas, maka gunakan di situ fork. Jadi fork menggambarkan adanya aktivitas yang mengarahkan pada dua aktivitas berikutnya. Dan itu aktivitasnya biasanya dikerjakan secara bersamaan. Nah, bagaimana dengan join? Join sebaliknya. Ketika ada dua aktivitas yang dikerjakan bersamaan, dan ujung-ujungnya dia akan mengarah kepada satu aktivitas tunggal, maka kita menggunakan simbol atau notasi join. Gitu ya. Secara tidak langsung, join menggambarkan aliran aktivitas yang menyatu untuk melanjutkan ke sebuah aktivitas. Ini adalah notasi dari decision, split, atau merge ya. Jadi menunjukkan adanya keputusan. Nah, keputusan itu yang mempunyai lebih dari satu pilihan transisi menuju aktivitas tertentu. Ini adalah contoh dari decision, notasi decision atau split and merge. Jadi pada dasarnya ketika ada activity, contohnya ini terima soal, dia akan mengarahkan pada pilihan. Mungkin ini pilihannya tidak menjawab soal ataupun menjawab soal. Ketika pilihannya tidak menjawab soal, maka dia akan ke activity yang lainnya. Nah, sedangkan ketika ada pilihan menjawab soal, maka dia pilihannya ke berikutnya apakah selesai atau tidak. Jika selesai, ke activity berikutnya, jika belum, dia bisa mengulang lagi ke activity jawab soal atau ke decision, di mana dia menjawab soal atau tidak menjawab soal. Kan begitu. Ini adalah notasi yang terakhir, yaitu swimlane. Swimlane itu membahas mengenai pengelompokan satu aktor, hanya satu, tidak boleh lebih. Jadi aktor ini dikemas dalam satu kolom swimlane, dan kemudian biasanya digambarkan secara vertikal. Tapi ada juga yang kadang menggambarkan horizontal. Namun banyak orang yang melihat kadang kalau misalnya horizontal itu mirip-mirip dengan bisnis proses modeling mutation BPMN yang nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi biasakan untuk gambar vertikal saja dulu. Ya. Jika Anda memperhatikan pada slide sebelumnya ada tabel mengenai notasi activity, itu tidak ada konektor. Tidak ada notasi konektor. Jadi notasi konektor ini pada dasarnya digunakan ketika dalam penggambaran activity diagram Anda tidak bisa menyelesaikan ya
keseluruhan dari notasi tersebut pada satu halaman. Sehingga penting sekali untuk dipecah menjadi dua halaman atau halamannya lebih dari satu, gitu ya. Nah, notasinya yang Anda gunakan menggunakan konektor. Nah, ini contohnya. Diasumsikan misalnya ini halamannya berbeda. Jadi, ketika ada activity gitu ya, di mana activity dianggap tidak cukup, Anda bisa membuat satu notasi di mana gambarnya itu lingkaran tanpa warna, dan kemudian di situ ada inisiasi. Inisiasinya itu apa? A, B, sampai Z gitu ya. Nanti setelah itu di halaman berikutnya itu nanti Anda membuat gitu ya, membuat activity atau notasi apa yang berelasi dengan konektor yang tadi. Oke, ini contoh dari penggambaran secara utuh mengenai notasi activity diagram. Nah, di sini ada 3 aktor, pasien, dokter, staf penjualan. Gitu ya. Kira-kira ada yang salah nggak dari ini? Ada. Swim lane-nya. Jadi swim lane itu penting sekali kita buat notasinya yang utuh. Bukan hanya sekedar hanya garis. Ya. Jadi nanti ini bisa diperbaiki. Tuh. Ini adalah contoh kedua, activity diagram dalam melakukan pembayaran makanan. Ya, ini pada dasarnya sudah menyampaikan keseluruhan notasi activity diagram dengan ideal. Namun, sebelumnya saya belum menjelaskan tentang pembangunan activity diagram yang semestinya bagaimana. Nah, biasakan membangun start state itu atau start point itu di pojok kiri atas. Jadi kalau ini kan pojok kanan atas aktor pengunjung ya, start point-nya. Nah, biasakan digambarkan di sebelah kiri atas. Harusnya kolom dari swim lane pengunjung itu ditempatkan di sebelah kiri, bukan di kanan. Ini contoh berikutnya mengenai penarikan uang dari ATM. Jadi ini ada swim lane customer, ATM machine, dan bank gitu ya. Nah, ini sudah ideal. Karena apa? Karena dia menggambarkan startnya di pojok kiri, meskipun pada dasarnya end state-nya itu bisa dimanapun, di sebelah kiri, tengah, ataupun sebelah kanan. Gitu ya. Dan kalau lihat dari gambar ini tuh sudah berurut. Jadi seperti ada levelnya, urutannya dari atas ke bawah. Sehingga ada misalnya ruang kosong di sini, itu tidak digunakan. Gitu ya. Dengan adanya ruang kosong di sini, dia mengikuti satu garis activity, itu menggambarkan aktivitas tersebut itu urutannya itu seperti apa. Ini menegaskan urutan jadinya. Nah, berbeda dengan contoh 2 gitu ya. Dia sepertinya tidak menunjukkan urutan aktivitas dengan memberikan ruang kosong. Yang penting ada flow-nya, gitu, ada notasinya, selesai. Nah, kalau ini penggambaran yang bagus ya. Jadi sudah bagus. Setelah insert card, enter point, nah ini sejajar ke swim lane-nya bank, di mana aktivitasnya adalah authorize dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini sudah bagus. Oke, ini ada pertanyaan mengenai prosedur sistem keanggotaan member yang terjadi pada Ceria Sport Center, diawali dengan proses pendaftaran member hingga proses pembuatan laporan. Prosedurnya adalah sebagai berikut ya. Nah, nanti Anda coba kemas mengenai rich picture seperti apa, ataupun Anda menggunakan activity diagram seperti apa. Ini sebagai latihan saja, Anda coba pelajari, supaya Anda terbiasa nanti membangun activity. Nah, untuk membangun activity diagram ataupun rich picture, gunakan Microsoft Visio. Gitu ya. Jadi gunakan Visio itu editor pemodelan yang paling sederhana, karena dengan Visio Anda bisa menggambarkan banyak model diagram gitu ya. Bukan hanya activity diagram saja, flowchart, flow map, DFD, use case, dan lain sebagainya itu banyak. Jadi nanti install dulu Microsoft Visio, kemudian nanti dari situ Anda bisa membangun rich picture ataupun activity diagram. Gitu ya. Jadi hindari menggunakan Microsoft PowerPoint ataupun misalnya Microsoft Word. Oke, sekian untuk pertemuan 4 saat ini. Terima kasih.